Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Dahsyat luar biasa. Ini memang sudah tanggal berapa ini ya? Sudah tanggal 5 ya. Jadi udah bukan tanggal lebaran sih ya. Tapi ya setahu saya ini masih liburan ya sampai hari Minggu, hari Senin baru pada kerja ya. Jadi selamat menikmati liburan ya teman-teman. Begitu di tempat kalian masing-masingnya sambil liburan ya, ada baiknya kalian belajar ya lebih banyak lagi. Kita sama-sama belajar lah ya, sama-sama belajar mengenai masalah dunia perkriptoan. Sebab materi-materi kripto itu teman-teman banyak banget loh. Banyak banget. Di kelas VIP saya sudah share beberapa sumbernya yang terutama yang saya lihat cukup kompeten, cukup baik. Itu saya sudah share. Coba kalian ubek-ubek itu materinya. Baik itu yang sifatnya tertulis maupun sifatnya video. Banyak banget seperti itu. Kita memperkaya pikiran kita dan pola pikir dulu teman-teman. Pengetahuan kita supaya luas begitu ya. Oke teman-teman. Setelah beberapa hari belakangan ini, kita lihat sama-sama bahwa the global crypto market cap itu berdarah-darah. Nah, kali ini kita melihat, lumayan juga ya. Ini terbang 4,26%. Nah, dan kita lihat teman-teman, ya koin-koin papan atas seperti Bitcoin, Ethereum, ya seperti biasa dia adalah pemimpin gerbong, teman-teman ya, BNB, ya abaikan aja ini yang yang dolar teman-teman, USDT, USDC, BUSD itu abaikan aja. Tapi kita fokusnya ke koin Solana. Nah, ini naiknya juga tebel-tebel, teman-teman. Cardano, saya udah sering ngomong ini, Avalanche juga. Dogecoin ya, Polkadot juga. Nah, ini tebel-tebel, termasuk Shiba Inu ya. Shiba Inu ini free circulating supply-nya masih terlalu banyak teman-teman. Jadi dibutuhkan burning yang lebih besar supaya dia bisa terbang. Seperti itu kalau saya lihat sekilas ya. Nah, ini Polygon, Tron sini kalau nggak salah, ini saya belum sempat buat, nanti ya. Sabar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah baru-baru ada deal-dealan dalam kaitan dengan FIFA ya, FIFA 2022 tahun ini. Nah, ini Kronos juga banyak lah. Kalau kalian lihat, terbang-terbang luar biasa loh. Saya malah ada cukup banyak koin-koin yang saya belum sempat akumulasi karena saya juga cukup sibuk teman-teman. Nah, ini semisal kalian bisa perhitungkan juga seperti Algorand. Ini kan kemarin juga terbang juga sempat teman-teman. Kalau nggak salah ini sempat 8 ribuan. Nah, itu udah best price sebetulnya kalau kalian bisa kemarin ngambil. ApeCoin ini sebetulnya saya juga lagi incar, tapi ya kalau bisa di bawah 200 ribu lah ya, seperti itu. Nah, banyak banget. Jadi pada saat market jatuh, kalian akan bisa melihat, banyak banget ya. Banyak banget barang-barang bagus, harganya murah. Nah, saat seperti itu. Makanya kalau kami di dunia saham dikenal dengan istilah always prepare the dry powder. Selalu siapkan teman-teman, selalu siapkan amunisi dalam bentuk cash yang standby di akun kalian gitu loh. Jadi ketika momentum itu tiba langsung sikat, kira-kira begitu ya. Oke, nah itu dia komentar saya tentang market saat ini. Kemudian yang saya mau bahas adalah tentang masalah bab Doge, karena memang udah cukup lama saya nggak membahas ini ya. Nah teman-teman, jadi begini. Yang pertama yang saya mau sampaikan sama kalian bahwa dari pihak developernya, dari pihak dev lah saya bilang ya, mereka mengatakan bahwa update for another project, the web is finished and now we are checking to ensure all the functions are working. Jadi itulah gunanya kita main micin itu dengan uang dingin,
supaya kita nothing tulus. Nah, kalau kalian misalnya, terus terang ya, saya mau kasih tahu sama kalian, harga Buff Doge hari ini persis di harga beli saya. Persis banget, saya udah cek wallet saya, itu persis di harga beli saya di bulan September lalu. Nah, dengan kata lain, memang nggak gerak kemana-mana jadinya kan, kembali ke dasar. Nah, jadi sebetulnya kalau kita review dalam bulan ini, interval dari September titik beli saya ini, ke bulan sekarang, kalau saya mau nanyakan ke kalian, sebetulnya project apa sih yang udah jalan? Begitu. Jadi, makanya saya selalu bilang, ini itu tidak original ngepamnya. Ini tuh dibuat-buat oleh para whales. Jadi sengaja dikerek-kerek dengan tujuan yang egois. Orang-orang pada ikut, maka mereka kabur. Sampai rata, begitu. Sebetulnya saya lebih comfort loh dengan harga sekarang ini. Karena apa? Saya melihat memang belum ada kan. Coba katakan sama saya. Misal contoh, ini sama-sama sama-sama token meme ya. Mari kita compare dengan Shiba Inu. Ya, Shiba Inu itu udah banyak loh utilitasnya. Kalian bisa lihat kan. Nah, dia ngepam, habis itu ngedam, tapi nggak langsung ke dasar. Begitu loh. Coba aja lihat chartnya. Coba kalian lihat misalnya ini. Ya, bandingkan gitu kan, sama-sama token meme, boleh dong sedikit dibandingkan begitu. Nah ini misalnya ya, supaya kalian nggak uring-uringan kalau setiap kali ngeliat market jatuh gitu. Nah lihat nih, ini all, saya setting all. Nah dia ngepam, ngedam, tapi nggak sampai ke lantai dasar begini bukan, 0,09, nggak nyampe. Karena apa? Karena ada fungsi utilitas. Jadi ini nih si selisih dari 0,0 katakanlah 0,09 sampai harga sekarang 0,3. Jadi ada 0,21 ya. Itu ditahan harganya dengan ada penyerapan namanya. Ada penyerapan token oleh kerjasama bisnis yang lebih dari 100 yang sudah dilakukan oleh Shiba Inu. Seperti itu loh teman-teman. Ini dahsyat loh ngedamnya ini. Ini keluarnya kan puluhan triliun. Anda kan semua tahu puluhan triliun keluarnya. Nah, tetapi kan nggak sampai longsor sampai ke dasar banget, apalagi sampai ke sini. Dia ditahan. Apa yang nahan ini, teman-teman? Supaya kalian belajar gitu melihat. Yang nahan ini dari mulai, saya bisa aja bilang dari harga ini deh, 0,0007 sampai di harga sekarang 0,3. Apa yang nahan? Pasti ada yang nahan dong ini. Ya, udah pergi whales-whalesnya, tetap aja kayak gini. Nah, kalau kalian lihat dari segi chartnya itu 3 bulan atau 3-4 bulan terakhir, itu paling 0,26, paling rendah itu 0,26 seingat saya. Begitu. Dia nggak bisa ke 0,1. Kenapa? Ada yang nahan. Apa yang nahan itu? Penyerapan tokennya oleh 100 lebih bisnis-bisnis. Dan penyerapan-penyerapan yang lain. Sekarang ke Metaverse, kemana. Nah, sekarang berkaca dari itu, saya mau nanya sama kalian. Apa penyerapan dari token Buff Doge ini? Udah ada belum? Bisa dibilang belum ada kan sebetulnya. Jadi wajar kalau dia longsornya ya balik ke posisi awal di sini. Malah bisa saja nanti ke sini nih. Nih, di bawah ini lagi nih, di harga before September. Sinilah misalnya Agustus. Bisa saja gitu. Jadi kalian harus siap mental. Kenapa? Belum ada penyerapan tokennya. Belum ada, cuman burning. Dan kalian lihat nggak di informasi terakhir, teman-teman? Memang ada burning nih. Tapi kan baru 4 miliar dari 1 kuadriliun ini, belum ada apa-apanya. Jadi kalau kalian menghina-hina burningnya ini pun nggak ada gunanya, begitu loh teman-teman. Ya bagi fooder kalau kalian hina-hina ini memang nggak ada gunanya. Ini dibandingkan 1 kuadriliun memang nggak ada apa-apanya. Saya lebih concern kepada apa fungsi dari Buff Doge itu. Karena itu sebagai dev yang baik, mereka harus membangun penyerapan tokennya. Apa itu? Itulah yang dikatakan. Mereka mau ngebangun metaverse, mau ngebangun game, kerjasama dengan macam-macam itu kan, begitu. Sambil mereka juga listing misalnya di Droidex. Ya ini nggak masalah sih, kalian bisa compare dengan Baby Doge teman-teman. Sedangkan mereka aja ngerem loh untuk listing sana sini. Coba kalian lihat, karena situasi market memang kurang kondusif gitu loh. Sedangkan Bitcoin aja terkapar, Ethereum aja terpukul. Jadi gimana dengan yang belum punya penyerapan? Bitcoin itu El Salvador tuh belinya banyak loh, begitu. MicroStrategy itu borong banyak, kalian bisa lihat di CoinGecko. Nah, sedangkan sekelas itu aja masih terkapar juga gitu, apalagi micin-micin yang belum tahu utilitasnya gitu. Jadi kalau kalian menyerang ya para fooder menyerang kayak gini modelnya, nggak ada gunanya.
Karena memang mereka belum ada utilitasnya, begitu loh. Nah, jadi tugas dev adalah membuat, ya, berekspansi, melakukan utilitasnya gitu. Misalnya seperti Shiba Inu, kerjasama dengan bisnis A, B, C, D, 100 lebih. Seingat saya udah 120-an ya kalau nggak salah. Nah, ya, kalian kan tahu DX, di entertainment, macam-macam loh itu. Begitu. Jadi, saya udah pernah bahas. Cobalah tonton di Shiba Inu. Di playlist saya, di channel saya, itu saya sudah buat loh teman-teman di sini. Saya selalu bahas banyak hal tentang Shiba Inu. Nah, begitu ya. Kalian bisa tonton di sana. Nah, jadi ini adalah bagaimana abang menyikapinya. Wajar. Saya bilang sih wajar kalau dia, dan saya nggak menyesal gitu. Kenapa abang nggak jual sini? Nggak lah gitu loh ya. Jadi dia wajar kalau dia ngepam, habis itu ngedam lagi ke titik semula. Memang nggak ada penyerapan tokennya. Dalam bahasa kasarnya, kegunaannya belum ada. Cuman bakar-bakar. Itu pun seuprit dibanding total supply-nya 1 kuadrillion. Nggak ada gitu loh. Jadi wajar kalau saya bilang pancung aja ini kisah kasih ini supaya kita nggak ribut gitu loh. Pancung aja, anggap aja belum pernah ada gerakan sampai detik ini. Karena memang belum ada progres yang signifikan. Begitu kan cara berpikirnya? Jadi yang kita bisa pegang adalah ya devnya bersyukur masih kerja, begitu loh teman-teman. Nah, beberapa progres kalian bisa lihat ini kemarin sudah di burn, ya kan, tanggal berapa nih? 29. Masih segini, ya siap-siap, mudah-mudahan nanti bulan depan 8 miliar. Tapi kalian bisa melihat, saya nggak usah sebut deh tokennya. Ada token lokal, kerjanya nge-burning aja. Berapa lama ya? Saya lupa saya. Pokoknya kalau nggak salah 20-an minggu. Dibakar. Tapi memang nggak dibikin gitu loh apa yang menjadi utilitasnya. Nggak naik-naik memang tokennya. Nggak naik-naik. Jadi pembakaran itu bukan itu yang paling penting. Nah, kalian bisa lihat juga kisahnya BNB. Ya, itu dibakar, ada juga pembakaran oleh CZ, tapi utilitasnya juga luar biasa besar. Nah, itulah yang membuat dia terbang harganya. Dulu kan 0,1 dolar tuh, ya bukan? Nah, sekarang coba kalian lihat nih teman-teman, berapa harga BNB ini? Tuh, ya 5.700.000 dari 0,1 dolar ya, waktu dulu awal-awal Fairlands kalau nggak salah, begitu. Tuh, udah berapa kali ini? Tuh, 400. Udah jadi kaya raya kalau kamu beli ini. Tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah ini CZ nih mulai bikin ini. Begitu loh cara berpikirnya. Jadi apa gunanya? Fokusnya ke situ ya. Setiap kali kalau kalian beli token, tanya dulu, riset dulu apa gunanya token itu. Supaya kalian nggak selalu ikutnya buying by FOMO, buying by FOMO gitu loh. Membeli karena FOMO. Beli karena FOMO. Jadi kalian pikirlah gunanya apa. Kalau saya sih cukup sabar dan saya lagi nunggu sedikit aja. Mungkin ini harus genap dulu. Saya udah pernah bilang kan ya, perhatikan aja ini tentang video saya tentang Buff Doge. Saya udah pernah bilang, saya rasa dia akan tembus ke 5 jutaan. Nah, terjadi kan? 5 jutaan market cap-nya. Begitu, karena saya udah prediksi. Memang harus diakui developernya Buff Doge nggak secepat developernya Baby Doge. Harus diakui. Kalau kalian compare ya kalau boleh gitu loh. Nah, ya sudah. Bagi mereka yang nggak sabaran, ya pasti nggak akan cocok dengan jiwa devnya ini, teman-teman. Gitu loh, ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi, pesan abang apa? Pesan sponsornya apa? Ya sabar, begitu loh. Sekarang kan kondisinya memang lagi nggak kondusif semua market juga. Ini ya. Nah, nanti saya cantumkan, teman-teman. Begitu. Nah, jadi, right now we are still building our projects. We need your patience. We will grow bigger. Udah dikatakan demikian, bukan? Ya udah, apa lagi? Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Nah, kalau kalian nginvestnya, katakanlah uang jajan, katakanlah misalnya 20 dolar gitu ya. 20 dolar itu kan 300.000 ya, udah cukup gede sebetulnya. Nah, kalau kalian nginvestnya 20 dolar, melihat situasi seperti ini, menyikapinya, kalian nggak akan uring-uringan, teman-teman. Iya, gitu loh. Jadi, dengan harga seperti ini 20 dolar, saya nggak tahu ya, mungkin kalian udah dapat 5 miliar token Buff Doge kali ya, seperti itu. Jadi ya lihat situasi kondisi nggak kondusif begini, ya udah gitu ya. Saya kan selalu bilang bahwa hope for the best, harapkan yang terbaik, walaupun ya always prepare for the worst, harus begitu teman-teman ya. Ya prepare lah, kalau kan kita nggak bisa hanya berharap terbaik, harus prepare juga kalau kondisinya terburuk. Memangnya kalian pernah menyangka 6 bulan lalu akan terjadi perang, invasi Rusia ke Ukraina? Enggak kan? Memangnya kalian udah tahu gitu 6 bulan lalu atau 1 tahun yang lalu apa yang akan terjadi hari ini, bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya, spike up begitu? Enggak kan?
Gitu. Jadi kita juga harus bijak menyikapi masa depan yang nggak ada orang yang tahu, teman-teman. Gitu dia. Oke, jadi pesan apa? Sabar-sabar saja. Saya lagi nunggu dikit lagi. Semoga ya kalau dia bisa pas 5 juta market cap-nya atau di bawah sedikit, mungkin saya akan tambah lah ya, mungkin 10-20 dolar gitu dari yang lalu saya sudah ambil di sini, teman-teman. Begitu. Kan enak kan, tenang aja kan gitu. Dan itu uang dingin saya 10-20 dolar gitu. Turun lagi, ambil lagi 10-20 dolar gitu. Jadi nyantai aja, jangan kayak dikejar-kejar tagihan, teman-teman. Jangan kayak dikejar-kejar setoran gitu. Jadi kalian nge-push aja, nge-pushnya jadinya ke dev. Habis nge-push, nge-food. Nggak harus gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya tentang bab doge. Ingat ya, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Dan selalu lakukan do your own riset yang mendalam, terutama utilitas dari setiap token. Tanya dulu, kaji dulu baik-baik. Jangan langsung nyelonong aja. Ya, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.